Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa podcast NU dimanapun berada, kembali lagi hadir di acara perbincangan ngobrol santai seputar banyak hal keagamaan, kependidikan dan seterusnya. Nah, pada kesempatan ini kita tidak lama lagi akan masuk pada bulan Ramadan, dan pada kesempatan dari ruang podcast PCNU ini kita akan sedikit mengulas bagaimana sih penentuan awal bulan Ramadan. Dan pada siang ini kita kedatangan tamu yang pakar dan ahlinya, yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk penentuan awal Ramadan yang sudah secara rutin dari tahun ke tahun, yang beliau yang menangani di Kabupaten Demak. Kita sapa dulu narasumber kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit bisa memperkenalkan diri mungkin barangkali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Musyafa dari Lembaga Falakiyah Kabupaten Demak. Falakiyah PCNU ya. PCNU Kabupaten Demak. Nah, kalau boleh tahu apa itu tugas dari Lembaga Falakiyah PCNU Demak? Terima kasih Pak Royak atas pertanyaannya. Yang pasti dalam Lembaga Falakiyah itu mempunyai tugas yang berhubungan dengan Falakiyah. Apa saja, yaitu diantaranya pembuatan kalender yang meliputi kalender Masehi atau Hijriah, yang utama Hijriah itu. Terus pembuatan waktu sholat. Untuk menghadapi Ramadan ini otomatis kita membuat jadwal imsakiyah. Alhamdulillah sudah kami desain jadwal imsakiyahnya. Sebentar lagi insya Allah akan jadi. Terus tugas berikutnya di samping waktu sholat juga ada penentuan awal bulan dengan cara ru'yatul hilal. Awal bulan Ramadan atau awal bulan apa maksudnya? Awal bulan Ramadan. Oh, karena kita tidak lama lagi ya. Ya, betul. Kita kalau ini sebelum, karena kita tidak boleh mendahului keputusan pemerintah ya melalui Kementerian Agama ini. Kalau ini barangkali menurut versi Lembaga Falakiyah NU gitu ya. Kira-kira akan jatuh pada tanggal berapa? Kira-kira ini. Memang dalam Lembaga Falakiyah itu kita pasti punya metode ya dalam penghitungan atau disebut dengan hisab. Hisab falak. Itu kita sudah punya hitungannya walaupun kita belum melakukan ru'yatul hilal, yaitu terjadinya istima itu berkumpulnya antara matahari dan bulan yang merupakan tanda di akhir bulan Hijriah menuju awal bulan Hijriah. Itu terjadi pada hari Rabu Pahing. Tanggal 22 Maret. Dengan ketentuan bahwa pada hari itu waktu maghribnya ya, Rabu Pahing itu waktu maghribnya itu sudah hilal sudah mencapai ketinggian 7 derajat. Sehingga dalam hitungan falakiyah 7 derajat itu merupakan ketinggian sangat tinggi sekali. Di sini saya ulaskan sedikit tentang batas ketinggian hilal atau dalam kitab falak irtifa'ul hilal. Itu sebelum kemarin tahun 2001 ada ketentuan bahwa irtifa'ul hilal itu minimal 2 derajat. Minimal itu. Minimal ya? Ya, betul. Artinya kalau ketinggian hilal 2 derajat lebih, kita sudah bisa menentukan awal bulan pada hari berikutnya. Semisal pada hari Rabu itu ketinggian hilal sudah 2,5 katakan ya. Itu maka hari Kamisnya sudah dikatakan awal bulan. Akan tetapi setelah ada peraturan baru yang dinamakan Mabim, Neo Mabim. Peraturan baru dari? Itu dari kesepakatan Menteri Agama, 4 Menteri Agama. Menteri Agama Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura. Itu menentukan bahwa minimal ketinggian hilal yaitu 3 derajat dan elongasi 6,4. Artinya 2 derajat sudah ditinggalkan. Maka dari itu dengan melihat data yang ada di akhir bulan Sya'ban, yang dimana hilal itu sudah mencapai 7 derajat, insya Allah bisa dikatakan, saya belum memastikan. Iya, ini kan kalau kita tentunya mengacu pada peraturan pemerintah gitu ya. Jadi kalau melihat itu insya Allah pada tanggal 23 Maret itu
jatuh 1 Ramadan. 23 Maret. Berarti hari Kamis. Hari Kamis. Kamis betul. Itu masih dalam versi hisab ya. Versi hisab. Belum ru'yah. Ya, belum ru'yah. Lah ru'yahnya kapan nanti rencana itu? Ru'yah ya pada hari itu, pada tanggal 22 Maret Rabu pagi itu kita akan melakukan ru'yah, dan insya Allah kita sudah siapkan. Kemarin kita sudah rapat lembaga falakiyah untuk menentukan apa saja yang harus kita siapkan, dan semuanya kompak karena ini kepengurusan baru. Alhamdulillah, kemudian semangat gitu. Pengurusan baru pasnya lembaga falakiyahnya baru semuanya. Termasuk karena PCNU-nya juga baru ya, meskipun belum dilantik ya. Iya. Kemarin juga cerita. Ya. Saya itu mau action dalam masih mundur itu. Gitu, mau action sementara ini menghadapi Ramadan sampai belum ada SK. Ini gimana ini? Akhirnya kalau matu pada beliau Abi Amin untuk action saya itu, alhamdulillah belum memberi restu. Silakan action. Alhamdulillah. Ini sudah action ini. Ya. Nanti kalau boleh tahu pada hari Rabunya ru'yahnya nanti di mana? Untuk titik-titik ru'yahnya di Demak itu hanya 1 titik atau beberapa titik nanti? Sebenarnya di Demak ini merupakan strategis sekali ya kota di Demak ini. Sebab keberadaan kita itu berada di samping laut. Iya. Sebenarnya kita mempunyai banyak tempat untuk tempat ru'yah, cuman kita juga harus memilih yang ideal. Artinya ideal itu kita mudah akses untuk ke sana. Yang selama ini kita lakukan dari tahun 2019 adalah di area Makam Mutakir, di Gapuranya itu. Tapi ini ada tempat yang lebih bagus lagi kita tentukan, yaitu di Tambak Bulusan atau terkenal dengan Istanbul. Betul. Berarti gini Pak Tab ya, secara prinsip kalau kita melakukan ru'yah itu berarti tidak masalah ya dimanapun berada itu ya secara prinsip, sejauh karena tempat kita itu adalah dekat dengan laut. Dengan catatan bisa dikatakan seperti itu, yang penting di samping laut atau tidak harus di samping laut, yang penting di tempat yang tinggi tidak ada penghalang untuk melihat ke arah matahari barat. Jadi tidak harus di samping, tidak sama, misalnya di daratan, misalnya Demak bagian selatan, misalnya daerah Guntur, misalnya dari Pak Dob. Bisa. Oh bisa. Bahkan kita kemarin pernah kok melakukan ru'yatul hilal di atas gedung rumah sakit NU. Oh iya, betul. Jadi sebenarnya secara prinsip tempat itu untuk melakukan ru'yah tidak ada kriteria khusus ya? Ada. Yang penting kita di kriterianya bisa melihat secara langsung ke arah barat, tidak ada penghalang baik itu pohon ataupun bangunan. Los gitu maksudnya ya? Los, betul. Sehingga kita bisa melihat matahari itu masuk ke arah ufuk itu. Iya. Nah, saya ini entah dengar-dengar kabar-kabar dari publik dan dari perbincangan umum ini kan rencananya itu kalau tidak salah itu kan puasa itu nanti akan bersama-sama. Itu artinya dengan ormas yang lain, dengan pemerintah, karena mohon maaf kalau kita lihat sejarah di Indonesia, perbedaan itu kan sesuatu yang wajar. Betul sekali. Nah, artinya puasa, artinya kita dengan Muhammadiyah, dengan LDI, dengan yang lain-lain ormas. Tapi potensinya kalau awal bulan puasa ini nanti kira-kira sama. Tapi ternyata setelah Idul Fitri, Lebaran, itu nanti katanya ada potensi beda. Gimana tanggapannya Pak? Biasa ini Pak Roy, pertanyaannya ini. Memang betul. Itu hanya satu masalah sebenarnya dalam perbedaan itu, yaitu mengenai tentang wujudul hilal dan irtifa'ul hilal. Berhubung data yang kita pegang untuk awal Ramadan ini sudah 7 derajat, itu sangat memungkinkan semuanya akan serentak. Pada waktu penentuan awal tadi ya? Ramadan, betul. Yang menjadi masalah yaitu ketika data yang kita punya, data hisab yang kita punya itu di bawah 2, ya itu akan terjadi perbedaan biasanya. Saya tidak mau menyebut ormas mana, yang pasti seperti itulah kejadian di Indonesia ini. Enggak, karena begini Pak Dep, kita di Indonesia perbedaan wajar lah, biasa. Betul. Mendewasakan kita. Berarti mendewasakan kita lah. Untuk Lebaran ini kemungkinan mungkin. Lah itu ya jadi masalah. Kalau Lebaran itu catatannya dalam tinggi hilal memang di bawah 2 derajat. Menurut hitungan hisab yang kita anut, itu ya
Ramadan ini istiqmal, yaitu 30 hari. Tapi kalau menurut hitungan yang tidak memegang irtifa'ul hilal 3 derajat, yaitu 29 hari. Makanya agak rancu mungkin ya nanti. Yang lebarannya. Yang lebaran. Artinya rancu dalam tanda kutip lah, karena kutip, memang betul, iya. Tarik ulur lah hari apa nanti awal Syawalnya gitu. Begitu. Berarti yang jelas kalau awal bulan puasa ini kemungkinan potensinya serentak. Potensi beda kecil ya. Kecil sekali. Tapi nanti di endingnya di awal lebarannya, awal lebaran itu nanti bisa terjadi perbedaan. Memungkinkan ya. Tapi tentunya semua tetap mengacu kepada putusan Kementerian Agama gitu ya. Yang nanti biasanya kan ada sidang isbat. Nah, kalau kita bicara falakiyah atau hisab itu sebenarnya kalau saya dulu mohon maaf waktu di perkuliahan, meskipun saya tidak di fakultas syariah, karena dulu falakiyah itu kan ada materi muatan tambahan, tapi sekarang kan berdiri sendiri, ada S1 ilmu falak kan gitu toh. Kalau di saya di Wali Songo dulu Semarang. Nah, kalau yang saya pahami dari teman yang ahli di dalam bidang ini, katanya kalau kita menghitung 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu sebenarnya sudah bisa terbaca puasa nanti tanggal sekian, besok kemudian lebarannya sekian, itu 5-10 tahun ke depan apa bisa diprediksi? Betul, dalam waktu kan kita bicara menggunakan data atau hitungan. Jangankan 1 tahun, 2 tahun, bahkan 100 tahun pun kita sudah bisa menghitung. Tapi kita melihat gerhana lah misalnya. Iya. Gerhana kan sesuatu yang belum terjadi. 10 tahun yang akan datang, bahkan 100 tahun yang akan datang, kita sudah bisa menghitung. Apalagi kalau kita menggunakan metode-metode kitab hakiki namanya. Itu keakuratannya sudah terbukti, sangat terbukti. Jam berapa terjadinya, jam berapa puncaknya, itu selama ini dalam penelitian sangat tepat dan akurat. Jadi bukan sesuatu yang mustahil kita mengetahui. Artinya ini artinya kan ada saintifiknya, datanya itu, bukan meramal itu maksudnya ya. Ada data semuanya, sudah tertulis dengan rapi. Sehingga mohon maaf kadang itu ya. Kalau kita melihat di masyarakat itu kan ada yang jual kalender ya. Betul. Ada yang jual kalender, bahkan kalau ini bisa jadi 2024 itu sudah ada yang berkeliling juga ya. Sudah. Berarti itu jika memang salah satu mengaturnya, apalagi mungkin mohon maaf kita di pasar-pasar kan juga banyak ya. Betul. Kalender 2024 meskipun nanti kopnya bervariatif sesuai dengan pesanan instansi gitu. Betul. Nah, berarti kalau di dalam memang kenapa sih ada selalu perbedaan tadi meskipun sama tapi ternyata awal lebarannya berbeda, terus kemudian kadang penentuan bulan hijriyah tentunya ada yang berbeda dan seterusnya. Itu memang faktor yang menyebabkan, kira-kira apakah memang hanya pada faktor ketinggian derajat minimal tadi 3 derajat atau bagaimana kira-kira? Atau ada faktor yang lain barangkali? Faktor utama itu cuman itu bahasanya yang dipegang, kalau mohon maaf, kalau kita Nahdlatul Ulama itu kan berpegang pada ru'yatul hilal. Jadi ada ru'ya, sementara yang lain ada yang berpegang namanya wujudul hilal. Sehingga ketika wujudul hilal itu dalam hitungan hisab sudah berupa angka, artinya yang penting tidak min lah bahasanya. Itu sudah dikatakan awal bulan. Sementara kita tidak seperti itu. Kita masih punya pegangan minimal madhab NU maksudnya ya kita ya. Kita punya pegangan kalau dulu 2 derajat ke atas, atau sekarang 3 ke atas. Kalau selain itu kan misalnya hanya 1, itu sudah dikatakan awal bulan. Itu yang menjadi perbedaan. Berarti ru'yatul hilal dan wujudul hilal. Kita ru'yatul hilal kalau kita menggunakan, tapi tentunya mohon maaf kalau kita sih semuanya sih sama ya. Sama artinya jadi ada yang benar salah itu kan karena itu sama-sama ilmu Allah juga kan ya, hanya metodenya berbeda. Betul ya. Sekali. Nah, pertanyaan saya ini Pak Sapa, memungkinkan tidak kira-kira ada satu konsensus bersama bahwa kita menggunakan metode ini misalnya? Memungkinkan tidak menurut perspektif jenengan selaku lembaga falakiyah NU?
Sebenarnya usaha-usaha untuk menyatukan persepsi, menyatukan hisab, hitungan itu sudah lama diusahakan ya. Cuman ternyata sampai saat ini kok belum tercapai. Entah dikarenakan faktor apa saya kurang jelas. Yang pasti sudah ada usaha dari pemerintah atau dari mana pun sudah ada usaha untuk menyatukan visi biar tidak ada perbedaan. Sebab bagaimanapun juga kita warga Indonesia itu kan mengacu kepada pemerintah. Iya, betul. Sementara sumber yang masuk pemerintah kan ada beberapa sumber, yaitu belum bisa menyatu sampai saat ini nih ya. Mohon maaf, sampai saat ini belum bisa menyatu. Ya, mudah-mudahan ke depan lah agar bisa satu kan persepsi. Ketika kita ya bukan masalah apa-apa sih, karena perbedaan itu adalah satu sunatullah ya. Betul. Tapi memang akan asik ketika kita melakukan itu secara bersama-sama, puasa kita bersama-sama, kemudian lebaran kita bersama-sama, kan saya ini kalau kita lihat sejarahnya kan sering kita yang sana, yang mungkin yang dalam ya kita sebut aja lah, mungkin yang Muhammadiyah atau apa puasa apa lebaran dahulu atau kita yang gantian kan itu biasa, tapi kan kalau kita dahulu jarang. Kalau dahulu NU jarang ya? Jarang sekali. Pasti di belakangnya. Di belakang. Nah, rata-rata seperti itu. Nah, ya, maksudnya kan indah ketika kita bersama-sama gitu maksudnya. Karena Indonesia itu dengan segala latar belakangnya kan banyak, dan masyarakat kan memang selalu ingin bertanya-tanya kan, termasuk ini nanti bulan puasa, karena ini mungkin nanti bisa jadi di podcast ini bisa memberikan pemahaman lah kan itu. Nah, kaitannya dengan kita bicara apa ya, tingkat akurasi, tingkat keakuratan itu. Nah, itu nanti ketika sudah nanti rencana kapan? Selasa, Rabu? Hari tanggal Rabu nanti 22. Hilal apa? Ru'yatul Hilal. Ru'yatul Hilal. Betul. Itu terus kemudian nanti produk dari Ru'yatul Hilal yang dilaksanakan oleh Lembaga Falak NU kemudian akan dikonfirmasikan ke instansi mana, ataukah secara berjenjang ke Kementerian Agama yang saat itu mungkin habis maghrib ada melakukan sidang apa namanya? Sidang isbat atau hanya sebagai konsumsi warga Nahdien? Itu memang sudah menjadi agenda dari PBNU, PW dan PCNU ya. Artinya memang sudah terskenario, tertata rapi bahwa ketika kita sudah melakukan Ru'yatul Hilal, kita juga melaporkan hasilnya seperti apa. Jadi bukan hanya untuk hanya pelaku-pelaku buatan, tapi kita memang punya program yang harus dilaporkan ke atas. Ke atas itu kemana? PBNU. Oh, melalui PBNU. Kita sudah ada grup LFM se-Indonesia ya. Itu merupakan wadah para ahli falak se-Indonesia. Sehingga ketika kita punya gagasan apa atau laporan apa kita sampaikan ke situ, insya Allah sudah sampai ke PBNU. Oh gitu. Betul. Nah, kalau boleh tahu nanti waktu hari Rabu itu melakukan Ru'yatul Hilal yang diinisiasi oleh LVNU. LV Lembaga Falak itu nanti yang terlibat siapa saja nanti kira-kira yang dalam kegiatan kalau dalam rapat kemarin yang pasti dari Lembaga Falak sendiri juga melibatkan dari pemerintah daerah, baik bupati ataupun staf-stafnya, juga dari Kemenak dan juga dari Pengadilan Agama, termasuk akan diikuti para pecinta-pecinta falak baik dari mahasiswa ataupun para santri, insya Allah seperti itu. Enggak, misalnya ada enggak mengundang dari misalnya ormas yang lain, kita ajak Ru'yatul Hilal, ada enggak undangan seperti itu atau memang hanya bagaimana? Selama ini yang kita lakukan belum. Lah kenapa enggak diundang bersama-sama ini lo dasar itu kami? Itu bisa menjadi wacana. Cuman kita selama ini memang belum melakukan. Ya, enggak apa-apa, itu masukan yang bagus sekali itu, Pak. Nanti kalau kan akan bergandengan meskipun berbeda, bergandengan itu Pak Dep. Kan kalau bisa saya usulkan nanti yang Muhammadiyah, LDI, ormas yang lain itu juga mau diajak Ru'yah. Kalau dia tidak minta Ru'yah kan juga percuma kita mengundang. Ya artinya ngundang, oh ternyata kita saintifiknya tuh seperti ini kan gitu. Nah, nanti mereka mungkin dalam forum mereka NU juga diundang kan gitu, artinya saling bersinergi gitu loh. Sehingga saling menghormati dan mereka. Nah, kalau itu berarti nanti yang punya hajat itu dari waktu Ru'yatul Hilal itu LFNU sendiri ya? Sebenarnya memang LFN sendiri yang dinaungi oleh PCNU. Oh gitu. Ya, artinya PCNU lah yang punya hajat. PCNU ya. Yang menugaskan oleh LFNU. Karena LFNU itu kan lembaga ya. Betul, lembaganya. Memang yang membidangi dalam hal itu. Yang spesialis
Betul. Soalnya pemerintah daerah diundang. Tapi tadi masukan saya Pak Dop. Iya. Ya, tadi ormas-ormas yang lain kalau bisa atau Bisa itu nanti kita koordinasikan. MUI atau bisa kan semakin banyak yang terlibat Ya, kan. kalau MUI selama ini sudah ada. Oh, memang sudah ada. Ya, nanti Yang belum ada itu ormas yang lain. oh iya. Ormas yang lain. Tapi ormas yang lain misalnya yang di Demak misalnya yang notabene terbesar ya misalnya Muhammadiyah kan diundang enggak masalah kan gitu, enggak ada salahnya mereka. Masukan yang bagus. Oke. Biar tahu seperti apa di lembaga falakiyah NU itu. Iya, lah maksudnya biar tidak hanya masyarakat itu di bawah tidak hanya sekedar berbeda gitu loh. Ternyata perbedaannya pun juga ketika kita menggunakan metode, mereka pun juga tahu metode yang kita gunakan kan itu, tidak asal berbeda kan gitu. Betul. Mungkin itu yang kita bisa diskusikan Pak Top. Barangkali ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri Pak Top. Gini, alhamdulillah saya sampai saat ini masih bekerja dalam lembaga falakiyah. Harapan kami itu di Demak ini memang tumbuh kader-kader muda yang cinta dengan falakiyah. Sebab bagaimanapun juga walaupun di satu sisi dikatakan ilmu sangat sulit, tapi sebenarnya ilmu falak itu sangat asik ketika kita mau mempelajari. Nah, banyaklah yang berpendapat Allah ilmu hitung itu memusingkan. Tidak sebenarnya. Sekali lagi ketika kita sudah terjun ke dunia hitung akan ada keasikan tersendiri. Jadi saran saya kepada semua masyarakat khususnya di Demak, anak-anak muda baik itu dari lembaga-lembaga sekolah sanawiyah, aliyah ataupun lembaga-lembaga lain, mari kita cintai falakiyah. Sebab sekali lagi di Demak ini masih butuh banyak sekali kader-kader falakiyah. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita semakin mandiri, semakin eksis dalam program lembaga falakiyah ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Dop atas perbincangan singkat kita. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk warga, khususnya warga Nahdliyin yang ada di Kabupaten Demak. Mungkin itu pemirsa podcast dalam perbincangan singkat kita, karena ini beliau juga saat ini memegang sebagai ketua lembaga falakiyah NU yang nanti rencananya juga akan menyurvei kegiatan tempat yang akan dilakukan untuk Ru'yatul Hilal. Demikian pemirsa podcast NU dimanapun berada, bisa kita lanjut nanti pada episode-episode dengan tema-tema yang aktual tentunya, kaitannya dengan sebagai pedoman, keyakinan kita semua tentunya sesuai dengan argumentasi masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.